pujian kita, penyembahan kita. Dan biarlah yang terbaik kita bawa ke hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Selamanya ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolong, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara,
Karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Tuhan selalu menolong, selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sebab karena anugerah Tuhan, kami boleh ada sampai pagi hari ini, sampai detik ini. Pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk kami datang ke hadapan-Mu. Kami membawa setiap hati kami, hidup kami. Kami mau mempersembahkan persembahan yang terbaik. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Jamah setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama menikmati persekutuan ibadah kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami memuji Engkau.
Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, sebab anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Ku ada. Haleluya. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Sama-sama kecepatan kita bangkit berdiri. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Ku. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu. Sekali lagi katakan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji
Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah Tuhan bagi kehidupan kami. Kami boleh berkumpul bersama di rumah-Mu Tuhan. Kami siap untuk kami memuji Engkau. Kami siap untuk kami meninggikan Engkau. Kami siap untuk kami bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkaulah Tuhan Allah kami yang hidup. Allah yang terus memberkati kami. Allah yang terus memelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita jemaat Tuhan yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan, sorak-sorai bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Dahsyat luar biasa, sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Siap memuji Tuhan? Boleh berikan salam kiri kanan, katakan siap untuk memuji Tuhan. Ya, semangat memuji Tuhan, bersukacita di dalam memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Allah kita. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Sekali lagi katakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Oh, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Cepat saja katakan soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Haleluya. Semuanya bersukacita Bapak Ibu Saudara. Coba lihat, berikan senyum kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Ya, berikan senyum yang terbaik. Bersukacitalah dalam Tuhan. Siap menari bagi Tuhan? Haleluya. Kita angkat pujian kita. Kita mau menari bagi Tuhan. Kita mau bergoyang bagi Tuhan. Haleluya. Hai. Semuanya siap? Katakan hae hae sama-sama. Hae 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 hae. Sekali lagi hae hae. Hae 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 hae. Hae 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 hae. Sama-sama katakan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Sama-sama katakan, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Hatiku bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan, satu kau penuh kasih. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku, membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Semua yang bahagia. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus kau sahabat, Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Semuanya bersukacita Bapak Saudara. Kayaknya kurang bersukacita ya. Toel kiri kanan saudara ya. Mari kita menari bagi Tuhan. Haleluya. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari ke kanan, ke kiri,
Perut Bapak Saudara yang sudah gendut boleh goyangkan ke kanan ya. Mari kita menari Bapak Saudara. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Oke siap. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Yesus, haleluya. Yesus kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Yang bersukacita, katakan bersukacitalah dalam Kristus. Amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu menjadi penghibur kami, Tuhan yang membuat kami selalu bahagia, karena sukacita daripadamu itulah Tuhan yang terus mengalir bagi kami. Haleluya. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun situasi kami hari-hari ini, kami mau tetap percaya, sebab kasih-Mu Tuhan itu tidak pernah terbatas. Engkau mengasihi kami apa adanya Tuhan. Oleh sebab itu tidak ada kata takut, tidak ada kata khawatir bagi kami, sebab pemeliharaan-Mu bagi kami Tuhan sempurna. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. Haleluya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selalu
cinta Kau. Sekali Yesus tetap, sekali Yesus selamanya. Yesus, harapan kami takkan pernah, tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Dalam segala keadaan kami Tuhan, dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali sama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Saudara, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau sekali Yesus, sekali Yesus selamanya. Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus selamanya. Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Lebih pelan lagi katakan, cepat saja katakan, sekali. Terima kasih Tuhan. Selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh, angkat suaramu, katakan terima kasih Tuhan. Ini komitmen kami di hadapan-Mu Tuhan. Sekali Yesus tetap Yesus, kami tetap memegang Engkau Tuhan. Kami tetap iman kami percaya kepada-Mu Tuhan. Oh ya Rama,
Haleluya. Oh Yesus, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, pengharapan kami. Engkaulah Yesus, Tuhan kami yang oh haleluya. Haleluya. Oh Yesus, terima kasih. Oh haleluya. Kami memandang kepadamu Tuhan. Haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Haleluya. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya selalu ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau. Katakan sekali lagi. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari yang cinta Yesus berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan. Katakan haleluya, katakan haleluya, katakan haleluya. Haleluya, haleluya. Sungguh kami cinta kepadamu Tuhan. Itu yang membuat kami gak goyah sampai hari ini. Karena kami tahu cintamu tak terbatas dalam hidup kami. Kesabaranmu, kesetiaanmu luar biasa. Hari ini kami rasakan Tuhan. Kami boleh ada hari ini karena anugerah-Mu, karena rahmat Tuhan. Bukan karena gagah, bukan karena kuat. Siapa kami Tuhan sering melupakan Engkau. Siapa kami sering tidak setia kepadamu. Tapi Engkau tidak pernah menunjukkan ketidaksetiaan-Mu atas hidup kami. Tapi Engkau selalu terus menyatakan kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di saat kami jauh, Engkau terus dekat dalam hidup kami. Saat kami melupakan Engkau, Engkau tidak pernah melupakan kami. Terima kasih Yesus. Itulah alasan kami mencintai Engkau Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sebagai bukti cinta kami sudah melakukan bagian kami, itu memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami percaya kami memuji dan menyembah-Mu, Kau bertata di atas pujian kami. Kalau Tuhan hadir dan Engkau hadir di tempat ini, akan membawa sesuatu yang luar biasa. Ada dampak luar biasa dalam hidup kami. Hidup kami diubahkan, diperbaharui, disegarkan dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bagian Tuhan kini berfirman bagi kami. Berikan kami bukan sekedar informasi, tapi sebuah pewahyuan baru yang segar dari Tuhan. Agar kami dikuatkan dalam dunia yang gelap. Agar kami diterangkan dalam dunia yang tidak jelas ini Tuhan. Kami diperjelas oleh firman Tuhan. Agar kami tidak tersesat. Kami tidak Tuhan terjerumus. Kami tidak menyimpang. Tapi kami hidup sesuai hukum firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berikan kemampuan hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan secara sederhana. Agar kami mudah mengerti dan kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Seluruh jemaat Tuhan diberkati Tuhan. Semua dilawat, tidak satu pun dilewat. Semuanya menerima benih firman Tuhan dan bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siap dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Semuanya siap dengan firman Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Terima kasih buat tim pemuji. Luar biasa, dahsyat. Shalom Bapak Ibu.
Apa kabar? Coba lihat muka kiri kanan dulu, apakah muka yang dahsyat, muka yang luar biasa? Ya, saya izin minum dulu. Katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi, shalom buat kita semua. Saya percaya sepanjang minggu ini kita menikmati kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Kita langsung buka saja dalam pembacaan firman Tuhan kita dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Seperti biasa kita punya budaya yang luar biasa yang sudah dapat kita katakan haleluya. Kita bangkit berdiri. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Katakan amin, puji Tuhan, silakan duduk. Puji Tuhan kita dipenuhkan Roh Kudus. Puji Tuhan saat kita percaya Yesus ada rohnya dalam hidup kita. Itu membedakan kita dengan orang dunia. Kalau kita lihat tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan dan lain-lain, itu pun sebenarnya di luar Tuhan pun bisa melakukannya. Betul nggak? Tapi yang membedakan adalah kalau orang dunia melakukannya karena situasional dan ada alasan, karena ada apa ya? Ada sesuatu yang membuat dia sabar, membuat dia mengasihi. Begitu, ada syarat-syarat tertentu yang membuat orang bisa sabar, mengasihi, sukacita, damai sejahtera. Tapi kalau dari roh itu muncul dari dalam keluar, katakan dari dalam keluar. Jadi sukacita, kasih, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kebaikan dan sebagainya itu keluar dari dalam, bukan dari luar. Bukan karena saudara mengasihi saya mengasihi saudara. Bukan karena saya bersukacita karena dunia ini menyenangkan, bukan. Malah di saat dunia tidak menyenangkan, saat orang-orang tidak mengasihi kita, kita bisa mengasihi orang-orang itu kan aja keajaiban Tuhan dalam hidup kita karena rohnya. Dan saat kita penuh dengan roh, roh itu dia hidup dalam hidup kita dan dia aktif dalam hidup kita sehingga dia berbuah. Dalam buahnya itu ada 9 rasa, katakan 9 rasa. Nah hari ini saya mau bahas 1 rasa aja dulu. Sebelum kita bahas ke 9-9-nya, saya mau kita belajar 1 rasa, yaitu kesabaran. Katakan kesabaran. Iya, puji Tuhan. Gennya boleh turunin, ya, karena saya akan semakin keras suaranya dan mungkin akan berteriak. Oke, puji Tuhan. Ntar saya cek. Ya. Oke, pertanyaannya ini, apa itu sabar? Banyak orang mikir sabar itu adalah tahan menunggu. Siapa yang di sini kalau boleh, kalau lagi urus sesuatu datang subuh. Misalkan mau urus paspor, datang jam 4:30 pagi. Walaupun tetap nggak kebagian juga. Ya pernah saya urus paspor jam 5 pagi Mas Agus. Nanti udah ngantrinya udah mengular ya. Ularnya udah ular apa nggak tuh panjang banget udah males. Dan waktu sekarang saudara lihat di pom bensin, sebelah kiri Pertalite, sebelah kanan Pertamax. Saudara sekarang pasti pilihnya Pertalite, betul gak? Yang jadi masalah adalah kan panjang ya, kayak ngantri sembako, betul ya? Kayak seolah-olah besok udah gak ada bensin lagi. Nah di sini itu kita menunggu, kita antri waktu ada kawinan, kita antri makanan. Sabar itu bukan sekedar itu. Jadi sabar itu hanya nunggu, beda nunggu dengan sabar ya. Kalau menunggu itu ya menunggu aja. Tapi kalau sabar itu ada sesuatu yang lebih dalam dari menunggu. Yuk kita lihat dalam bahasa aslinya apa sabar. Kesabaran yang ditulis dalam Galatia tadi, itu dalam bahasa Yunaninya adalah makrotumia. Katakan makrotumia. Diambil dari kata makros artinya panjang. Dan tumos, yaitu marah atau nafas. Jadi disimpulkan kesabaran adalah kemampuan rohani. Sekali lagi ya, kemampuan rohani. Sekali lagi, kalau orang duniawi nggak bisa sabar sebenarnya.
Orang duniawi itu sabarnya hanya terbatas, tapi kesabaran inilah kemampuan rohani untuk menahan apa? Emosi. Tidak mudah marah dan bertahan dalam masa-masa sulit. Itu dimaksud dengan kesabaran. Jadi bukankah hal ini yang terus kita temukan dalam hidup kita? Sederhana, kita di jalan, ada tiba-tiba motor masuk menyelip kita. Kadang kita, bener ya, kesel ya, kadang gitu. Kadang saya lagi enak jalan naik motor, ada orang nyebrang kayak Pragawati, nyebrangnya. Padahal jalan masih jauh. Kadang saya pengen tabrak aja tuh orang, betul nggak? Ya, tapi ya nggak bisa. Saya harus sabar dan rela menderita kan, maksudnya kesabaran itu adalah menunggu, bukan hanya menunggu, tapi bertahan dalam masa-masa yang sulit. Itu disebut dengan makrotumia. Jadi panjang, nafas kita panjang. Coba tarik nafas saudara, Bapak Ibu. Buang yang panjang. Kita pakai gayanya Ibu Gembala kita. Tarik nafas, waktu keluar katakan apa? Haleluya. Itu adalah legacy dari orang tua kami bahwa itu sabar. Saat kita nafsu, kita emosi, kita pengen marah, tarik nafas, katakan apa? Haleluya. Itu karunia rohani dan itu buah roh. Enggak semua orang bisa. Makanya kalau kita pengen mendeteksi kita ini orang rohani, orang yang berohani, orang yang kadar rohaninya bertinggi atau tidak, lihat kita sabar atau enggak. Dan jujur saya sering kalah di sini. Bukan berarti Roh Kudus enggak ada, tapi saya tidak mengaktifkan dia dalam hidup ini. Sekali lagi ya, walaupun saya berbahasa roh, saya sudah penuh Roh Kudus, tapi kadang saya marah, kadang saya emosi. Bukan berarti sia-sia Roh Kudus, cuman saya tidak mengaktifkan Roh Kudus karena dia pribadi. Dia sopan, dia kalau diaktifkan baru dia aktif. Itu Roh Kudus. Jadi waktu bilang kita haleluya, itu tombol kita mengaktifkan Roh Kudus. Coba kita aktifkan Roh Kudus, tarik nafas, katakan, nah nyala hati kita semua. Roh Kudus mulai aktif. Jadi kalau mulai kesal, mulai marah, katakan apa? Haleluya, itu legacy dari Ibu Gembala kita. Tepuk tangan dulu buat Ibu Gembala kita yang sampai hari ini saya merema gak pernah lupa. Ya. Puji Tuhan. Jadi kesabaran adalah kemampuan rohani untuk menahan emosi. Tidak mudah marah dan bertahan dalam pertanyaannya. Kenapa kita harus sabar? Ya, kenapa kita harus sabar? Oke, lanjut saja. Yang pertama, karena Tuhan sedang berkarya dalam kesabaran kita. Yuk kita buka dalam Roma 5 ayat 3 sampai 4 atau kita langsung baca di sini aja, saya juga baca dari sini. Dan bukan hanya itu saja, Tuhan berbicara tentang kasih karunia, tentang iman ayat sebelumnya. Jadi nggak cukup kita beriman, kita punya kasih karunia. Jadi bukan itu saja, kita malah bermegah. Megah tuh bangga, kita harus, wah saya bangga nih. Juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Saya mau tanya sampai sini, sabar itu sengsara nggak? Dari wajahnya saudara, kayaknya saudara expert ya, senior. Mengenai kesabaran ini kayaknya udah ahli. Ya, itu sengsara, betul nggak? Kapan sih? Begitu, itu udah kesengsaraan yang luar biasa. Udah dibilangin gitu aja, gitu kan itu sengsara ya, begitu. Lalu kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Enggak cukup sampai situ. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi kata pengharapan itu enggak muncul sendiri, harus ada poin-poin tersebut. Orang yang gak sabar gak mungkin berharap. Orang yang gak tekun gak mungkin bisa berharap. Orang yang gak lulus tahan uji gak bisa berharap. Makanya pengharapan itu adalah tingkat level tertinggi dari sebuah pengharap. Katakan, pengharapan level tertinggi dari sebuah kesabaran maksudnya. Pengharapan adalah level tertinggi dari kesabaran. 2, 3. Iya, kita sabar sampai titik kita berpengharapan. Karena dari sabar sampai pengharapan itu perlu proses. Buat Tuhan,
semuanya mudah. Amin nggak? Ya, buat Tuhan semuanya, saya nggak bilang gampang, tapi nggak sulit buat Tuhan. Tapi buat Tuhan, hasil nggak begitu penting. Sekali lagi ya, kalau saudara sedang berharap sesuatu hari ini, saudara sedang menginginkan sesuatu hari ini, saudara sedang memimpikan sesuatu hari ini, mudah buat Tuhan mewujudkannya, percaya. Tapi Tuhan gak tertarik dengan apa hasilnya, apa yang akan diberikan. Tuhan gak tertarik dengan apa yang diberikan, karena buat Tuhan mudah memberikan segala. Tapi Tuhan senang yang namanya proses, sampai hal itu terjadi. Karena kesengsaraan adalah laboratorium untuk memproses hidup kita. Apakah ada hal, apakah kita setia, apakah kita punya iman, apakah kita punya cinta, dan apakah karakter kita sudah seperti Kristus. Perjalanan dari Mesir sampai ke tanah Kanaan itu harusnya 40 hari kalau nggak salah. Berapa? 11 hari, lebih singkat ya, 11 hari. Tapi kenapa harus ditempuh dengan 40 tahun? Bahkan sampai Musa pun gak masuk ke dalam. Karena Tuhan ingin memproses. Kalau prosesnya belum selesai, ya terus. Kalau pembentukannya belum selesai, ya terus. Termasuk dengan iman kita. Iman gak sudah, Tuhan saya percaya. Gampang ngomong seperti itu, betul gak? Saya percaya, saya percaya. Tapi proses kesengsaraan ini menentukan percayamu benar atau enggak. Abraham itu perlu waktu 25 tahun. Saat Abraham menerima janji Tuhan bahwa engkau akan beranak cucu dan seperti bintang-bintang di langit. Itu prosesnya enggak tiba-tiba ojol-ojol besoknya Sarah melahirkan. Bahkan terjadi kesalahan di tengah perjalanan. Tapi dalam 25 tahun akhirnya Abraham bersabar. Muncullah Ishak. Kalau Abraham gak sabar, kita gak ada sampai hari ini. Itu tentang iman. Saudara, cinta pun diuji. Bilang, cinta diuji. Kalau saudara tahu kisah tentang Yakub, udah 7 tahun kerja, capek-capek, dikasih siapa? Lea. Paling yang diingin adalah namanya persis seperti mertua saya, Rahel. Berapa tahun lagi menunggu? 7 tahun. Kalau saya jadi Yakub, malam itu juga saya culik Rahel, kabur aja. Gampang gak? Gampang, karena celah itu selalu ada. Betul? Ya. Tapi luar biasa, ini adalah sebuah pengalaman rohani yang harus kita tiru. Waktu bilang tunggu ya 7 tahun, ya udah 7 tahun. Pak Hakim lama gak 7 tahun? Bapak Ibu lama gak 7 tahun? Lama, nunggu 2 jam aja udah emosi, betul ya? 7 tahun. Cinta perlu diuji, demikian cinta juga cinta kita sama Tuhan. Kita nyanyi, oh Yesusku, ku cinta kau selamanya, benar. Waktu cek saldo, gak bisa ditarik lagi, kau cinta Yesus. Dikecewain orang, mending ngecewainnya orang gak kenal Tuhan. Dikecewain sama orang rohani, anak Tuhan, pelayanan lagi. Apakah kita bisa bilang, aku cinta engkau Yesus. Tiba-tiba dolar naik, tiba-tiba pertalite naik. Lagi masak nasi, lampu mati-mati tiba-tiba mati, nggak ada pengetahuan, nggak pemberitaan, betul nggak? Apakah kita masih cinta Yesus? Itu masih hal sederhana. Sampai hari ini ada impian kita yang belum terjawab. Kita doa udah puluhan tahun. Lebih dari Yakub mungkin, udah 14 tahun Tuhan saya berdoa.
Pertanyaannya, masih cinta Yesus? Boleh nggak tepuk kiri kanan dulu? Biar meyakinkan saudara, sebelah kiri kananmu itu cinta Yesus. Coba tanya, kamu cinta Yesus nggak? Iya. Perlu diuji. Bilang, cinta perlu diuji. Karena gini, sesuatu yang cepat dapat, itu cepat pergi. Easy come, easy go istilahnya. Kalau saya nemuin Yohan dalam 2 minggu, kesetiaan saya nggak teruji. Lebih dari 5 tahun saya menantikan pernikahan. Wow. Makanya apa yang didapatkannya dengan proses, itu akan bertahan lebih lama. Semakin lama, semakin mahal harganya. Saudara tahu minyak yang kita pakai, bensin yang kita pakai sampai hari ini, itu enggak, bahasa Yunaninya enggak belegedeg ada. Itu perlu proses jutaan bahkan ratusan juta tahun. Ada yang mati, yaitu Pak dinosaurus itu meninggal. Jadi fosil, tumbuhan-tumbuhan meninggal, mati, jadi fosil. Ditunggu dari jutaan bahkan ratusan juta tahun. Mungkin waktu kita ngelihat mayat dinosaurus, mayat binatang-binatang purba segala macam, kita pikir sia-sia sekali mereka ya. Kalau nggak ada mereka, kita nggak ada punya bensin hari ini. Itu prosesnya lama. Makanya harganya beda dengan aqua, betul nggak? Aqua dari pegunungan, cenah. Padahal disedot di mana, di sumur mana gitu. Murah, di warung banyak. Tapi bensin kan nggak semua warung punya. Adapun bensinnya, uangnya kita punya apa enggak? Karena proses. Bilang proses. Saya mau tanya sama saudara, pernah ke warung Padang? Ya. Murah mana telur rebus, telur dadar, sama rendang? Pengetahuan saya setelah survei saya bertahun-tahun, telur itu harganya 5.000 sampai 10.000. Betul ya? Kalau warteg 5.000, kalau di Padang itu 10.000 kalau salah. Karena telurnya nggak cuma telur, dikasih kuah. Jangan lapar dulu saudara, sabar. Masih lama khotbahnya, sabar. Telurnya dikasih kuah, betul nggak? Kuah kari segala macam. Itu 10.000. Tapi ada satu benda makanan yang bikinnya pun ngeselin. Harus dipukulin dulu. Udah dipukulin, direndam pakai santan sampai santannya habis. Mami saya sering bikin itu. Apa namanya Mi? Rendang. Betul ya? Tanya sama ibu gembala. Sejam? Enggak cukup ya. Mak boleh tanya Mi, berapa lama bikin rendang? Itu pakai presto. Enggak. Api kecil 2 jam. Mendingan ceplok telur saudara ya. Nunggu 2 jam lama. Dan saya yakin prosesnya mungkin di tempat lain bisa lebih lama. Karena sempat masuk dalam Guinness Book of Record, rendang ini. Karena salah satu makanan dengan proses terlama. Karena lama, harganya mahal. Jadi kesabaran itu memunculkan value, sebuah nilai. Maka kalau saudara sabar dalam proses, saudara value-nya naik. Beda dengan orang yang tiba-tiba muncul, tiba-tiba melayani. Beda dengan orang yang prosesnya lama sekali. Saya masih ingat dulu kakak rohani saya bilang gini, Fer, sebelum kamu pegang gitar, pegang sapu. Bapak Ibu Gembala saksinya, 1 tahun saya dikerem dulu, atau dikerem ya, dipingit apa ya. Mereka tahu sih jago main gitar, mereka tahu. Bahkan sering mampir, besuk ke rumah, ngelihat piala-piala, mereka tahu. Tapi ditahan dulu. Kenapa? Biar value-nya naik. Waktu saya pelayanan, apapun ujian dalam pelayanan, sengsara dalam pelayanan, saya kuat sampai hari ini. Makanya bersyukur kalau kita hidupnya melalui proses demi proses. Agar hidup kita mahal, bilang hidup kita mahal. Hidup kita berkelas, ada jenjang. Saya pikir S1 itu gampang, susah. Baru cerita sama Ko Beng Ho, sabar ya Fer, kuat. Tapi praktik kan saya yang ngerjain, susah kok. Harus buat karya ilmiah, neliti, gak boleh pakai AI, cari buku sampai rumah tuh buku semua. Papi tahu, apa gembala tahu, betapa susahnya cari bikin satu makalah itu. S1 itu susah, tapi kalau udah selesai, harga saya naik.
proses. Dan itu pun bahasa Arabnya itu insya Allah 2 tahun saya beres. Syukur-syukur. Karena banyak teman-teman saya juga yang kelihatan rajin, menahan di situ. Akhirnya setahun kemudian baru lulus. Doakan saya lulus tepat pada waktunya, katakan amin. Ya, walaupun saya lulus cepat, bukan berarti instan. Tapi ada kerja keras yang luar biasa saya lakukan untuk mencapai itu. Bilang kiri kanan, sabar itu mahal. Jadi bukan cuma disayang Tuhan, Tuhan sayang kita kok, kita berdosa aja Tuhan mati buat kita. Ya, tapi sabar itu mahal. Kualitas rohani kita ditentukan kesabaran kita. Udah itu aja ininya, kata kunci. Bilang, kerohanian saya ditentukan kesabaran saya. 2, 3. Ya. Jadi kalau kita mengaku orang rohani yang kayaknya, wah saya penuh Roh Kudus, buktikan saat kita sabar atau enggak. Katakan haleluya yang mengerti. Iya, makanya sabar. R-nya yang panjang. Katakan sabar. 2, 3. Sabar. Bilang kiri kanan seperti tadi. Sabar. Bilang. Nah itu. Sabar. Yesus harus menunggu 30 tahun loh saudara. Pada waktu dia 12 tahun, dia bisa melayani, betul nggak? Kalau dia minta diangkat jadi anak imam waktu itu, langsung diangkat kok jadi anak imam. Dan langsung bikin pamflet, KKR, bocah ajaib, 12 tahun pelayanan, bisa nggak? Bisa. Tapi Yesus pulang dalam asuhan Yusuf dan Maria, sampai umur 30 tahun. Menunggu berapa tahun? 30 kurang 12. 18 tahun. Yesus, bilang Yesus sabar. Padahal dia bisa turun ke dunia tanpa jadi bayi, betul nggak? Bisa. Tapi Yesus mau mengimpartasikan kesabarannya buat hidup kita. Berikut, yang kedua, kenapa kita harus sabar? Karena Tuhan sabar terhadap saya atau kita. 1 Timotius 1:16 berkata, tetapi justru karena itu aku dikasihani. Agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Wow. Satu sifat Tuhan ialah sabar. Jadi kalau saudara, Tuhan biar karakter Kristus ada dalam hidupku. Ciri khas paling sederhana adalah sabar. Kita diciptakan serupa dengan gambar Tuhan. Apa yang serupa? Harusnya sabarnya yang serupa. Karena Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang dan panjang sabar. Bilang Tuhan panjang sabar. Iya. Kalau Tuhan gak sabaran, kita gak ada hari ini, betul gak? Berapa kali kita ingkar janji sama Tuhan? Berapa kali ada janji yang ditepati? Bahkan sampai hari mungkin ada nasar, ada janji yang Tuhan, yang saudara belum tepati, Tuhan sabar kok. Tunggu aja. Kalau Tuhan hukum saudara, hukum kita semua, selesai kita bubar semua. Betul ya saudara? Tapi kita ada hari ini karena kesabaran Tuhan. Jadi muka kita ini adalah wajah yang dikasihani Tuhan. Karena Tuhan kasihan sama kita, dia sabar sama kita. Makanya kalau Tuhan saja sabar sama kita, masa kita gak bisa sabar begitu mas? Tuhan sabar banget sama kita. Seharusnya mungkin saya jadi profesor hari ini, tapi Tuhan sabar. Baiklah setik deh setik, mangga. Bilang mangga. Mungkin Tuhan dibilang di surga, mangga. Terus Tuhan suruh kita berproses karena dia sabar. Bilang, Tuhan Yesus sabar sama saya. 2, 3. Berarti kita harus sabar, itu alasannya kenapa kita harus sabar, karena Tuhan sudah sabar sama kita. Oke, berikut. Tadi apa itu sabar? Sabar itu adalah makrotomia. Ya, menahan biar nggak emosi, bertahan dalam kesesakan, itu sabar. Lalu kenapa kita sabar? Yang tadi agar apa? Ada proses. Yang kedua, karena Tuhan sabar. Yang berikutnya, nah di mana kita harus sabar? Karena sabar pun harus di tempat yang tepat. Begitu. Oke, yang pertama, kapan kita harus sabar? Yaitu dalam hubungan kita dengan orang
lain. Ini ayatnya, Yakobus 5:9. Kalau kita baca Yakobus pasal 5 ini, itu tentang kesabaran sebenarnya. Kalau saudara pengen baca semua tentang Yakobus ini, silakan saudara baca, luar biasa. Salah satu ayatnya saya bacakan. Saudara-saudara, janganlah kamu apa? Bersungut-sungut. Bahasa Yunaninya ngegerenyem, apa ya? Dan saling mempersalahkan, maneta gitu. Supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Jadi kita harus bersabar sama orang lain, jangan bersungut-sungut. Baru saya bilang, kamu tuh ya harusnya gini. Nah gini wae. Ya sudah, sabar. Jangan kita saling bersungut-sungut, jangan sampai kita berdosa karena kita nggak sabar sama orang lain. Karena tingkat kecepatan, tingkat anugerah, tingkat kemampuan orang berbeda satu dengan yang lain. Contoh, saudara beli gitar, belajar gitar dari pagi sampai sore. Anak saya masih kecil waktu itu. Saudara sekarang udah gede ini, udah puluhan tahun. Anak saya tiba-tiba udah main gitar aja di mimbar. Saudara jangan marah. Aing mah, orang geus beli gitar, geus belajar, eta budak si Ferry, eta nyau bayina, geus main gitar di, Agus, kok saya geus latihan gitar bertahun-tahun, kieu di komsel we, sok fales bener, chordnya salah. Jangan marah. Makanya kalau apalagi orang jahat dapat keuntungan, jangan marah. Karena setiap orang ada waktunya masing-masing, ada tanggal berkatnya masing-masing, ada agendanya masing-masing, yang Tuhan sudah tentukan dalam hidup kita berbeda. Ada orang sukses umur 20 tahun, ada orang sukses 17 tahun. Tapi kemarin saya baca sama istri saya, ada sebuah cerita, ada orang sukses bikin jamur umur 58 tahun. Berarti ada pengharapan buat kita yang sudah tua ini, masih ada pengharapan. Untuk jadi orang berhasil. Katakan amin. Wah, saya tahu umur saudara yang katakan amin tadi. Kayaknya udah tua, santai aja. Karena semuanya juga bisa indah pada waktunya. Itu kalau saudara tahu ayat ini, saya jadi ingat, itu kan cerita sebenarnya tentang petani yang menabur. Ya, taburlah benihmu, entah itu baik atau tidak. Ya, pokoknya kau tetap menabur. Lalu itu muncul. Semua indah pada waktunya. Artinya nanti apa yang kita tanam juga akan tumbuh. Cuman tergantung buahnya. Ingat semakin cepat layu pohonnya. Toge berapa lama? Ya, jangan bandingkan dengan pohon cari tongon beringin. Toge ditanam, ditaruh di kapas saja tumbuh. Tapi kalau buah duren, jambu, segala macam, dalam pot nggak bisa. Perlu waktu yang lama. Itu berbeda-beda. Jadi kita ini juga buah yang berbeda-beda. Kita ini buah, betul nggak? Ya, kan Tuhan bilang, baiklah engkau berbuah. Kan beda-beda. Ada yang duren, ada yang coba lihat kiri kanan. Apakah nanas, apakah kita semangka, kan beda-beda. Nah, saya berharap kita nggak ada yang toge. Amin. Tapi kita buah yang matang di pohon. Walaupun kelihatannya tajam, tapi durian kan enak. Kecuali Bapak Gembala nggak pernah cobain durian. Berbahagia lo pernah nyobain durian. Enak loh Pi. Sekali-kali kita melanggar. Oh ya saudara, info. Jangan sekali-kali bawa aroma durian tempat ini. Nanti Bapak Gembala kita bisa pindah tempat. Itu kan orang beda-beda, betul ya? Jadi kita buah yang berbeda, berbeda cara bertumbuhnya juga. Jadi sabar satu dengan yang lain. Ada suami yang nungguin istrinya, nah kieu-kieu ada. Tapi yang lebih banyak kesaksian dari istri saya adalah istri-istri yang nunggu suaminya. Kieu-kieu wae. Dulu rohani, enak turun deui ngelingit ka mana. Pengennya suaminya tuh wah, ya semua orang juga begitu. Tapi kan harus sabar. Hanya Tuhan yang tahu proses. Karena saya ada bahasa Inggris keren banget. God work in underside, Jadi Tuhan bekerja di sisi yang lain. Jadi Tuhan bekerja di sisi lain yang kita nggak tahu.
Seolah-olah Tuhan diam sama suami kita, seolah Tuhan diam sama anak kita, seolah Tuhan diam sama istri kita. Sebenarnya Tuhan lagi bekerja di sisi yang lain untuk mengubahkan istri, anak, suami kita. Pertanyaan, sabar enggak kita? Coba tepuk dada yuk. Sabar. Kalau Pak sabar, R-nya harus panjang. 2, 3, sabar. Nah itu sabar. Sabar, bilang kiri kanan, saya harus sabar sama kamu, bilang. Nah itu yang penting. Itu yang penting. Banyak istri gak sabar sama suaminya, suami gak sabar sama istrinya, orang tua gak sabar sama anaknya, anak gak sabar orang tuanya, begitu terus. Kita berharap di suasana semuanya sabar. Karena kita punya rasa buah Roh Kudus, sabar. Jadi dari wajahnya saya percayalah GPD Hosana mah jemaatnya sabar KB. Amin, yang sabar. Ya luar biasa. Tepuk tangan dong buat kita yang sabar. Oke. Yang kedua, dalam kehidupan kita. Tadi hubungan kita dengan orang lain, kenapa kita harus sabar? Di mana kita harus sabar? Saat dalam hubungan. Yang kedua, dalam hidup kita. Ayat Yakobus 5:11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan siapa? Keren. Dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, bagi Ayub. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasih. Nggak ada contoh yang paling top selain Ayub tentang sabar. Semua yang dia cintai hilang. Rumah, piaraan, ternak. Bahkan istrinya ngutukin dia, habis. Tapi dia sabar. Malah dia bilang, aku datang, ya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Luar biasa. Dikutupin, dia tetap gak mau. Bilang, kutukin Tuhanmu. Dia gak mau. Karena saking sabar, dia yakin suatu saat Tuhan akan memulihkan dia. Siapa yang percaya bahwa suatu saat hidup kita dipulihkan? Siapa yang percaya suatu saat ekonomi kita dipulihkan? Siapa yang percaya suatu saat anak-anak kita dipulihkan? Siapa yang percaya suami istri kita dipulihkan? Ya, percayalah, bahkan Ayub terima 2 kali lipat. Tuhan yang sama bisa bekerja buat kita semua hari ini. Setelah saya coba merenungkan kisah Ayub, saya simpulkan ini. Ini saya yang simpulkan. Tragedi kehidupan adalah bukan saat kita kehilangan segalanya. Tapi saat kita kehilangan harapan dan kesabaran. Ini yang Ayub. Ayub gak peduli rumahnya hilang, bahkan apa yang dia cintai pun sampai gak ada. Sakit banget, sampai tubuhnya tuh, apa bahasa Indonesianya tuh ya? Borok, bahasa Inggrisnya budugs, pakai X, ya saking banyak. Tapi santai aja. Karena dia tahu tragedi hidup ini bukan kehilangan sesuatu, tapi kehilangan kesabaran dan harapan. Karena kalau orang punya harapan, dia bisa menunggu sampai kapan. Saya pernah cerita waktu khotbah terakhir di sini. Ada seorang tentara yang gak dikasih makan, tetap hidup. Dia ditawan. Dalam istilahnya itu ditawan, disandra. Dia disandra bertahun-tahun, dia hanya lihat foto anak dan istri. Itu membuat dia bertahan. Teman-teman yang lain sudah mati. Tapi dia bertahan, dia yakin suatu saat dia akan melihat anak dan istrinya. Dan apa yang dia harapkan, kenyataan, dia dikembalikan. Setelah ada negosiasi dengan negara yang berperang, dikembalikan semua sandera. Pengharapan membuat kita sabar. Pengharapan membuat kita setia. Pengharapan membuat kita bisa menunggu seberapa lama pun. Sudah punya pengharapan? Ingat, pengharapan tadi adalah hasil dari penderitaan, ujian, dan sebagainya. Timbul pengharapan. Coba bilang, Ayub bisa, saya pun bisa. 2, 3. Apalagi kita ada Roh Kudus dalam hidup kita. Dia yang mengaktifkan kesabaran kita. Karena itu adalah rasa buahnya dia. Nah pertanyaannya yang terakhir, musisi boleh naik ke depan.
Nah, kalian mulai, sabar ya khotbahnya lama banget. Hari ini sengaja tune saya lambat, melatih kesabaran. Ya, biar sudah sabar nggak ada khotbahnya lama ya, nggak apa-apa. Saudara sabar dengan khotbah? Iya, udah maju, udah tenang. Ya, oke, seberapa sabarkah kita? Ada limit kesabaran nggak? Kalau orang dunia bilang sabar itu udah batasnya, betul nggak? Sabar, sabar. Ayo batasnya sabar. Coba kita lihat apa standar Alkitab, berapa lama kita harus sabar. Ini standar. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai wow. Kita harus sabar sampai kedatangan Tuhan. Kalaupun nggak dijawab, walaupun nggak sesuai pengharapan, sampai Tuhan datang. Nggak ada deadline. Deadline-nya hanya Tuhan Yesus datang. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya dan ia apa? Sabar. Sampai telah turun musim hujan, musim gugur dan hujan musim semi. Tapi saya diberkati kalimat awal. Saudaraku, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan. Sampai kabar para istri menunggu suaminya pulih? Sampai kapan suami nunggu istrinya pulih? Sampai kapan kita nunggu anak-anak kita pulih? Sampai kapan kita nunggu ekonomi kita pulih? Sampai Tuhan datang. Kok lama ya? Kan kita nggak tahu Tuhan datang kapan. Bisa nanti malam, bisa nanti jam 12 kalau kita makan sama-sama di bawah Tuhan datang tiba-tiba kan bisa. Ini juga bicara tentang waktu Tuhan, amin. Tuhan juga punya waktu. Dia nggak akan membiarkan kita nungguin terus kok. Walaupun dia panjang sabar, dia juga punya belas kasihan. Dia akan memberikan kita tepat, bukan cuma indah, tepat, akurat pada waktu. Dia memang lama menjawab. Tapi dia tepat pada waktunya. Pas butuh, pas ada, itu Tuhan. Betul ya? Kalau dikasih sekarang, keburu beak duitnya. Betul tuh? Engkewe pas detik terakhir Tuhan kasih biar pas. Saudara perlu segitu, saudara bayar segitu. Mau diberi ayana 1 miliar, dia beak, behok betul tuh. Habis. Sabar. Tuhan cicil dikit-dikit biar awet duit kita. Yang ngerti katakan haleluya. Sabar. Kok mati ya? Habis gitu? Habis ya? Oke. Yuk kita bangkit berdiri, saudara. Apa itu sabar? Sabar adalah makrotumia. Menahan emosi, menahan marah, dan kuat dalam ujian, kadang dalam kesesakan. Kenapa kita harus sabar? Karena Tuhan ingin memproses hidup kita. Yang kedua, karena Tuhan adalah sabar. Kapan kita harus bersabar? Saat kita berhadapan dengan orang lain. Kapan kita harus sabar? Menghadapi apa yang dengan diri kita sendiri. Mungkin hari ini banyak pergumulan, saya tahu. Dari wajah saudara, itu wajah yang penuh pergumulan. Betul? Dan kalau boleh Tuhan, boleh nggak pas saya pulang ke rumah Tuhan jawab doa saya? Pasti begitu. Kalau boleh, sebelum ibadah ini selesai, ada WA masuk, kiriman transferan buat saudara. Kalau boleh, betul ya? Tapi kita nggak tahu sampai proses kehidupan kita berlangsung. Saya ingat satu ayat, boleh Roma 12 ayat 12. Bersukacita dalam pengharapan. Jadi kita harus senyum. Coba kasih senyum kiri kanan. Nah itu, orang itu yang bersukacita itu nggak cuma karena banyak duit, tapi ada pengharapan. Berarti kalau pengharapan itu uangnya udah ada belum? Belum tentu ada. Tapi juga harapan, betul ya? Tapi bersukacita. Berikut, sabar dalam kesesakan. Wow. Dan bertekun dalam doa. Udah itu kuncinya anak Tuhan. Sukacita dalam pengharapan, sabar dalam kesesakan, dan tekun dalam doa. Ini PR kita. Pejamkan mata semua.
seberapa panjang sabar saudara menentukan kadar iman. Berapa panjang sabar menentukan kadar pengharapan. Berapa panjang sabar menentukan cintamu kepada Tuhan. Berapa lama, berapa panjang kesabaranmu menentukan keyakinanmu kepada Tuhan. Semuanya diuji. Kita semua Tuhan ingin punya nilai, enggak mudah mendapatkan, agar semuanya kita dapatkan dengan ucapan syukur. Kalau semuanya mudah, buat Tuhan mudah memberikan hari ini juga. Tapi yang susah adalah membentuk karakter kita. Itu yang Tuhan bentuk terlebih dahulu. Pastikan kita punya hati seperti Kristus, punya pribadi Kristus. Sebab itu Roh Kudus turun atas kita. Sebab itu Roh Kudus penuhi kita. Agar ada buah, ada satu rasa buah yang harus kita lakukan hari ini. Kesabaran. Hari ini saya rasa ada saudara yang sedang mengeluh sama Tuhan. Marah sama Tuhan. Sudah terlalu lama Tuhan. Bahkan saudara ngancem Tuhan mungkin hari ini. Kalau besok gak dijawab, saya akan tinggalkan engkau. Kalau besok gak begini, saya gak melayani Tuhan lagi. Tapi hari ini pastikan tidak ada orang yang seperti itu hari ini. Jemaat Hosana, jemaat yang panjang sabar. Jemaat Hosana adalah orang yang siap menunggu waktu Tuhan. Kapanpun Tuhan berikan jawaban doa, kita sabar. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Itu kata Tuhan. Bersama Tuhan kita bisa lewati semua. Bersama Bapa kita bisa lewati semua. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Dia berkenan atas hidup. Dia yang teguhkan kita sampai hari ini. Agar kita sabar menanti janji Tuhan. Engkau yang bertindak. Yes, tepat pada waktunya Tuhan akan bertindak. Memberi pertolongan tepat pada waktunya, sebab anugerahnya, anugerahmu besar berlimpah bagiku. Mereka akan bersamamu Bapa. Oh, bersamamu bersabarlah, berlimpah anugerahmu besar berlimpah bagiku. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Katakan anugerahmu besar berlimpah bagiku. Kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita yang memberikan anugerahnya, kasihnya, rahmatnya tepat pada waktu. Sembah dia, sembah dia, sembah dia. Oh Yesus, ajaib jalanmu, ajaib perbuatanmu, ajaib waktumu, ajaib karyamu, ajaib jawabanmu Tuhan.
Tuhan tahu engkau sedang menunggu sesuatu hari ini. Dia tahu rapuhnya hati kita, seberapa kuat hati kita. Dia tahu. Dia tahu kekecewaan kita, dia tahu. Dia tahu kekesalan kita, dia tahu. Dia tahu betapa engkau membutuhkan sesuatu, dia tahu, dia tahu. Tapi kita harus tahu apa yang dia mau. Tuhan mau memproses hidup kita. Dia mau penderitaan yang kita alami, sarana dia membentuk karakter kita serupa dengan Kristus. Sabarlah dalam proses. Sabarlah dalam proses. Sabar dalam proses, jemaat Tuhan, sabar, sabar. Sabar itu menderita, sebab itu Tuhan menuliskan dalam firman-Nya. Bersabarlah dalam kesesakan. Sabar itu sesak. Tapi dia Allah yang setia. Dia tahu kapan harus membalas doamu, menjawab doamu. Dia tahu waktu yang tepat untuk mewujudkan impianmu. Bagian kita sabar dan berserah kepada Dia. Boleh saudara angkat tanganmu sebagai bukti kesabaranmu kepada Tuhan. Saya berdoa buat saudara saat ini. Engkau maha penglihat Tuhan. Isi hatimu kau tahu. Kekuatan kami kau tahu. Bahkan kelemahan kami pun kau tahu. Tuhan, kami lagi menunggu sesuatu hari ini. Secara manusia kami gak sabar Tuhan, kami gak sabar. Tapi kami tahu Tuhan izinkan semua terjadi agar kami boleh punya karakter serupa dengan Kristus. Engkau sedang membentuk kami sebagai bejana. Dan agar ada value yang muncul dalam hidup kami. Kami bukan anak gampangan. Kami mau semua didapat dengan kerja keras dan usaha. Agar kami menghargai apa yang kami dapat. Kami harus bertekun dalam doa. Karena agar Tuhan kami tetap berhubungan dengan Tuhan. Berhubungan dengan Tuhan. Mungkin selama ini kami kurang berdoa. Selama ini kami jarang menjalin hubungan dengan Engkau Tuhan. Tapi mulai hari ini Tuhan, kami mau bertekun dalam doa. Kami mau bersukacita dalam mengharap. Kami mau sabar dalam kesesakan. Berkati jemaat Hosana dalam nama Tuhan Yesus. Roh bekerja dalam nama Yesus. Buah roh itu terasa dalam nama Yesus. Berikan kesabaran lebih, kesabaran ekstra. Memberikan kekuatan dalam penderitaan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kekuatan Tuhan, terima kekuatan Tuhan. Percayalah waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Kau akan melihat dia tidak pernah melambat-lambat. Dia tidak pernah menunda-nunda. Dia sedang melakukan proses yang hebat dalam hidup kita. Turunkan tangan saudara. Terima kasih Tuhan. Kami minta kekuatan-Mu saat kami di rumah. Kami minta kekuatan-Mu saat kami melayani. Kami minta kekuatan-Mu saat kami dalam pekerjaan. Saat menunggu warung kami, dalam usaha kami. Berikan kami kekuatan menghadapi anak-anak kami. Berikan kami kesabaran menghadapi suami, menghadapi istri. Berikan kami kesabaran menghadapi dunia. Beri kami kesabaran menanti jawaban doa. Dan kami yakin Tuhan hari ini Engkau bukan hanya berfirman. Engkau memberikan kekuatan dalam hidup kami. Roh Kudus-Mu aktif dalam hidup kami. Roh Kudus bekerja dalam hidup kami. Sehingga kami boleh merasakan rasa kesabaran itu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami yakin saat kami keluar tempat ini. Ada Roh Kudus yang menguatkan kami. Sehingga kami berbeda dengan orang dunia yang gak sabaran, secepat emosi, kami udah gak gitu lagi. Tapi kami orang yang sabar. Terima kasih Tuhan buat firman. Kami terima dan kami siap melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Semua yang panjang sabar, katakan sama-sama amin. Berikan tepuk tangan buat kita. Bilang kiri kanan, sabar. Bilang haleluya. Puji Tuhan. Saya kembalikan kepada yang melayani.
Haleluya. Semua diberkati Tuhan pagi hari ini. Ya, terima kasih Bapak Ferry sudah melayani kita lewat firman-Nya. Boleh berikan aplaus, tepuk tangan. Haleluya. Baik Bapak Saudara, kita siapkan persembahan kita. Para pelayan persembahan boleh mempersiapkan kantong persembahan. Dan persembahan kita 2 kali. Bagi Bapak Saudara yang membawa persembahan persepuluhan boleh bawa ke depan. Ya, sama-sama kita angkat persembahan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Sampai detik hari ini Tuhan, Kau masih memberkati kehidupan kami, memberkati setiap pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Itulah berkat yang Kau sudah curahkan bagi kehidupan kami, dan kami membawa persembahan ini Tuhan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, dan boleh menopang pekerjaan-Mu di tempat ini, dan boleh membawa jiwa-jiwa bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya. Kita angkat satu pujian. Kau satu dalam kami. Haleluya. Hae hae. Oke ya, coba Tuhan sama-sama ya. Hey, hae hae. Hae hae. Hae, sama-sama katakan. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Haleluya. Kau satu penuh kasih, dua penuh hikmat, tiga penuh kuasa. Kau mulia, Kau ada waktu suka, ada waktu duka. Kau setia dan selalu bersamaku. Kau membuatku tersenyum, membuatku tertawa, membuatku bahagia. Yesus, Kaulah sahabat, selalu hadir setiap saat. Hatiku bergembira bersamamu Yesusku. Kanan kiri ke depan, mari semua bergoyang. Menari bergembira, sukacitaku dalam Kristus. Menari bergembira, menari bergembira, sukacitaku